Guys, ngeri banget ini guys. Amerika Serikat resmi ya sudah berhasil mengekstraksi, menyelamatkan pilot pesawat mereka yang jatuh ditembak di wilayah Iran. Dan mereka berhasil mengeluarkan pilot mereka dari wilayah Iran. Jadi ini harusnya kabar baik dong. Harusnya ini kabar bagus dong. Tapi kenapa gue bilang yang ngeri ya? Kenapa kabar ini justru mengerikan bagi planet bumi? Kalau penasaran, lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman udah resmi ya, kemarin akhirnya Amerika Serikat mengakui juga pesawat mereka, helikopter mereka itu ada yang jatuh ditembak di wilayah Iran. Sampai pilot mereka pun terdampar di wilayah Iran. Dan terpaksa akhirnya Amerika Serikat harus ngirim pasukan buat ekstraksi, buat mengeluarkan, buat mengevakuasi pilot mereka itu. Dan yang paling bikin seru, operasi ini ternyata gak mudah. Karena banyak pejuang-pejuang Iran tuh yang sembunyi di gunung-gunung. Termasuk pasukan-pasukan dalam unit yang lebih kecil. Karena memang rutenya dipakai oleh Amerika Serikat juga. Dan ternyata pasukan yang tadinya harusnya berangkat untuk menyelamatkan. Jadi harus diselamatkan juga oleh tentara Amerika Serikat. Tapi dengan segala tingkat kesulitan yang ada. Mereka akhirnya berhasil bawa keluar mengevakuasi pilot mereka yang jatuh. Dan ini udah dibuktikan dengan tweetnya Donald Trump. Dia bilang apa? Mereka berhasil menyelamatkan pilot mereka meskipun pilotnya dalam kondisi luka-luka. Tapi menurut Donald Trump dia bakal segera sembuh lah. So ini menarik guys. Pertama ini membuktikan bahwa Amerika Serikat itu tidak pantang untuk mengirimkan pasukannya menginjakan kaki di tanah Iran. Karena terbukti ya mereka akhirnya udah resmi nih nginjekin kakinya di Iran ya. Ya pilotnya kan terdampar ya karena dia sembunyi di Iran. Dan termasuk pasukan yang menyelamatkan itu ya juga mau gak mau ya harus turun dong. Harus bergerak dong di tanah-tanah di Iran. Jadi kalau menurut gue ini udah resmi lah Amerika Serikat melakukan ground invasion. Kenapa? Karena bukan lagi mereka melakukan penetrasi ke wilayah udara atau ke wilayah laut atau mungkin serangan cyber. Enggak. Ini bener-betul ya udah operasi langsung berdiri kakinya di atas bumi Iran guys. Nah terlepas dari segala praharanya peristiwanya CIA juga udah sampai turun tangan. Mereka kirim propaganda-propaganda palsu buat menyelamatkan tentara Amerika Serikat yang terdampar. Dan Amerika Serikat juga dikabarkan sebetulnya sudah membuat pangkalan militer sendiri di wilayah Iran, pangkalan rahasia. Terlepas itu benar atau tidak, tapi memang faktanya ketika Amerika Serikat mau menyelamatkan tentara mereka yang terdampar itu, pilot itu, mereka itu sampai rela ngirim pesawat lagi lebih banyak untuk ngebom jalan-jalan guys. Jalan akses menuju lokasi terdamparnya pilot Amerika itu. Jadi makin susah lah buat tentara Iran buat tangkap pilotnya duluan. Buat jadi prisoner, buat jadi tahanan. Dan kenapa menurut gue ini malah jadi tambah ngeri ya? Karena dengan sukses story-nya Amerika Serikat, membawa kabur tentaranya sendiri, menyelamatkan, dan mereka pede banget. Nggak ada korban jiwa, ini lagi-lagi versi Amerika Serikat ya. Nggak ada korban jiwa dalam proses evakuasi itu. Terlepas dari Donald Trump dikibulin atau nggak sama anak buahnya, sama jenderal-jenderalnya. Menurut gue, berita ini justru bahkan meningkatkan rasa percaya dirinya Donald Trump. Buat melakukan serangan besar-besaran. Makanya gak usah heran, tadi malam ketika gue baca status Twitternya si Donald Trump tuh di Truth Social itu, dia tulis kata-kata yang pertama kalinya dikeluarkan oleh seorang presiden. Lu bayangin ya, lu sebagai menteri, lu sebagai diplomat, lu sebagai pejabat tinggi negara manapun di dunia ini ya, even Rusia kayak, atau Jepang atau Cina, itu gak pernah lu ngomong kasar. Mungkin di belakang layar mereka saling menghina lah satu sama lain ya. Atau menghina negara lain juga. Tapi at least di depan umum mereka itu selalu acting diplomatis. Tapi ini gak berlaku guys buat Presiden Amerika Serikat. Negara yang katanya paling civilized. Negara yang katanya paling baik, paling mulia, paling patriotik. Pokoknya semua yang bagus-bagus lah gitu. Tapi ternyata ketika lu lihat presidennya sendiri, Donald Trump, lu tahu apa isi Twitternya dia? Donald Trump resmi ya. Ini resmi guys. Menurut gue ini tweet yang paling brutal guys. Dia bilang apa? Tuesday, hari Selasa, akan menjadi hari power plant, pembangkit tenaga listrik. Dan hari Selasa juga akan menjadi hari jembatan. Semuanya bakal dibungkus jadi satu. Wah, bikin jadi nasi uduk nih di Iran guys. Jadi ini kode. Dia bilang bahwa hari Selasa Amerika Serikat bakal nyerang pembangkit listriknya Iran dan bakal menyerang jembatannya Iran. Which is infrastruktur sipil. Lu bayangin ya. Itu sebetulnya menurut hukum internasional ini gak boleh lu lakukan. Ya namanya perang itu kan antara kekuatan politik ya. Jadi yang diserang itu fasilitas militer. Lu bunuh tentara, lu serang gudang senjata, lu serang kapal perang, yaitu target-target militer, objektif yang boleh tuh menurut hukum. Karena yang perang kan militer, kekuatan politik, penguasa politik atau penguasa militer, tergantung negara lu apa ya. Tapi rakyat itu kan awam, mayoritas rakyat itu
ya sipil dan nggak terlibat sebetulnya dalam peperangan. Dan sebetulnya juga nggak boleh, makanya lu nggak boleh serta-merta ngebom sekolah, rumah sakit, walaupun punya musuh ya. Tapi mereka nggak ada urusan dengan peperangan ini. Karena kan sebetulnya yang lu lagi lawan itu rejim kan. Lu berperang melawan penguasa di sana, perang yang mungkin juga nggak didukung oleh rakyatnya sendiri. Terus rakyatnya malah lu bom, itu kan aneh. So nggak normal lah kalau orang itu lagi perang menyerang infrastruktur sipil. Nah yang jadi seru adalah Donald Trump bilang dia mau nyerang pembangkit listrik guys. Donald Trump mau nyerang jembatan, fasilitas sipil yang udah pasti dipakai banyak orang dan bakal merusak hajat hidup orang banyak ya. Dan terang-terangan ini melanggar hukum internasional. Dan paling sadis ketika dia sambung lagi, there will be nothing like it. Tidak akan ada serangan yang seperti ini. Plus lagi dia ngomong apa? Open the fucking street. Dia pakai kata-kata kasar guys. Lu bisa bayangin ya kalau ada presiden ngomong fuck di muka umum. Di top up lagi sama Donald Trump karena fucking straight juga nggak cukup kasar. Dia tambahin lagi you crazy bastard dia bilang. Kalau di Indonesia bilangnya lu anak haram, udah anak haram gila lagi, itu maksud dia. Lu bakal tinggal di neraka dunia. Jadi dia mau bikin Iran seperti neraka. Lihat aja lu ya. Ngeri nih Donald Trump. Jadi udah ngancem terang-terangan nih. Just watch dia bilang. Terus closingnya, nah ini closing yang pertama kali dalam sejarah Donald Trump juga ngata-ngatain orang lain. Dia bilang apa? Praise be to Allah guys. Biasanya kan Donald Trump ini ngomong nggak begini. Biasanya dia ngomong ya God. Tapi di sini spesifik dia ngomongnya apa? Praise be to Allah. Jadi dia betul-betul mau jadikan Iran ini kayak lelucon guys. Baru di bawahnya Presiden Donald J. Trump. Dari sini teman-teman bisa lihat ya. Kenapa ngeri peristiwa yang terjadi di Iran, proses penyelamatan itu? Karena ternyata mungkin bagi banyak orang itu peristiwa yang bagus, harus disyukuri dan lain sebagainya. Ya dalam situasi yang waras ya. Tapi ketika lu memiliki pemimpin seperti Donald Trump, hal itu justru malah bisa ningkatin ego dia, kepercayaan diri dia. Makanya kemarin, tadi sore baru datang kawan kita dari Amerika. Dia bilang, Ben gimana menurut lu hari Selasa apa yang bakal kejadian? Dia tanya. Gue bilang sama dia, gua rasa bakal makin brutal. Gua rasa karena Amerika Serikat tambah berhasil, entah bener atau enggak, melakukan evakuasi tentaranya di wilayah Iran tanpa ada korban jiwa. Sekali lagi ini versi Amerika Serikat yang dilaporkan ke Presiden Donald Trump. Gua rasa itu bakal meningkatkan rasa percaya diri dan egonya Donald Trump bahwa dia bisa melakukan apa saja di planet bumi ini. Dan tentara Amerika Serikat adalah tentara yang paling kuat dan paling hebat di kolong langit ini. Dia gak bakal ragu-ragu buat kirimin itu tentara lebih banyak lagi ke Iran. Nah teman-teman bisa lihat banyak orang bilang, tapi kan Ben, Trump itu presiden tako katanya. Tako itu apa? Trump always chicken out. Artinya detik-detik terakhir nanti Donald Trump bakal berubah pikiran, bakal ketakutan. Menurut gue kali ini enggak. Karena kali ini dia rasa PD-nya udah naik guys. Mungkin 2000%. Sehingga dia bahkan berani menghina musuhnya di dunia online. Ini kalau orang lagi main game online, chatting ngata-ngatain itu kan biasa, wah lu dasar lu. Apalah biasanya orang ngata-ngatain kan kalau main game online. Ini dia udah kayak anak-anak lagi main game online, ngatain musuh-musuhnya, mengintimidasi musuhnya secara gamblang di ruang publik. Halo guys, ngeri banget ini guys. Market terus-menerus nyungsep, merah membara dan crash di mana-mana. Nah, buat teman-teman yang merasa bingung nih gimana cara melewati navigasinya nih, peperangan yang terjadi di Iran bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu nggak siap guys, lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah, terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini? Jangan sampai lu investasi lu terganggu. Segera gabung di Benix Investor Group. Karena apa yang terjadi di market crash hari ini, merah membara, sudah gue share dari tahun lalu. Dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era perang dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lu gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi-direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten, bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor di Benix Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut Benix Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Batara, the founder of the Benix Investor Group. Yuk buruan segera daftar di Benix Investor Group sekarang juga. Ngatain musuh-musuhnya, mengintimidasi musuhnya secara gamblang di ruang publik tanpa takut konsekuensinya. Karena apa? Karena dia udah yakin banget Amerika pasti menang. So kalau selama ini dia bilang takut, ya mungkin di zaman dulu. Tapi sekarang enggak. Sekarang dia udah makin pede untuk nyerang secara frontal guys. Ya seperti di Vietnam, seperti di Korea. Ya mereka udah pede nih. Afghanistan, Irak, mereka udah pede nih buat nyerang secara frontal. So ketika ditanya hari Selasa
Gua sih yakin Amerika Serikat akan membuktikan omongannya, mereka bakal menyerang infrastruktur sipil Iran. Mereka akan rela mengorbankan rakyat-rakyat yang tidak bersalah, guys. Walaupun awal-awal kalau Donald Trump bilang kan mereka mau membawa freedom and demokrasi buat rakyat Iran. Mereka pengen mengganti rejim di Iran menurut Donald Trump. Mereka pengen menyelamatkan rakyat Iran. Tapi menurut gua mereka sebetulnya gak peduli dengan apa yang terjadi dengan rakyat Iran. Sehingga mereka pun gak ada masalah ngebom rakyat sipil Iran, warga sipil Iran, anak-anak kecil di Iran, sekolah, rumah sakit, nggak ada peduli mereka. Justru ini membuktikan ya hari ini. Apalagi ketika dia nge-tweet Donald Trump itu lagi hari raya Paskah tuh. Dan basis pemilihnya Donald Trump itu kan ya orang-orang yang bisa kita bilang konservatif lah terhadap agama lah. Religius lah, orang yang sangat religius. Yang harusnya ketika hari Paskah itu kan membawa pesan damai ya. Tapi ternyata di sini malah membawa pesan mau membombardir negara orang supaya hancur jadi neraka dunia. Sadis, brutal guys. So kalau banyak orang yang bilang dunia bakal tambah aman, Amerika Serikat bakal happy, lebih damai gara-gara tentaranya selamat jadi mereka tidak marah, salah besar. Gua yakin yang akan terjadi malah Amerika Serikat tambah percaya diri menzolimi negara lain. Amerika Serikat bakal tambah pede lagi membuli, menguasai, menjajah negara Iran. Nah menurut teman-teman gimana? Ini kabar baik atau kabar buruk sebetulnya buat dunia? Peristiwa keberhasilan Amerika Serikat mengevakuasi pilot mereka. Coba lu jawab. Banyak lu lihat media-media di sana mengabarkan seolah-olah, artinya ada peluang bisa berdamai nih Amerika Serikat. Wah, artinya bagus nih, tidak ada korban jiwa nih dari Amerika Serikat. Wah, artinya kemungkinan bisa dapat negosiasi nih yang bagus nih bersama Iran. Enggak, kalau menurut gue tidak. Tapi kalau menurut teman-teman gimana? Ini justru kabar baik atau kabar buruk? Kalau menurut gue itu justru malah kabar buruk. Dan itu dibuktikan dengan apa? Tweetnya Donald Trump. Di media sosialnya dia langsung bilang sendiri. Dia bukan toning down, dia bukan deeskalasi, dia bukan memperhalus kata-katanya, justru makin brutal nge-tweetnya guys. Dan ini sebetulnya kabar buruk buat Indonesia. Dan gue udah bilang berulang kali ya. Ketika posisi minyak bumi di Indonesia estimasi harga masih 80-an dolar, orang masih hai, masih happy-happy aja. Terus naik ke 90 dolar, 100 dolar, bentar lagi panik. Tapi tes yang sebetulnya adalah begitu masuk di 120 dolar. Again ya, gue gak bilang brand, gue gak bilang Ural, gue bilang WTI. Begitu tembus 120 dolar WTI CL1, lu bakal lihat apa yang terjadi. Defisit anggaran kita, gue yakin tembus 3 digit guys. Tembus ratusan triliun. Most likely tembus dari 300 triliun. That's a lot of money buat negara kita. Dan bukan cuma kita yang bakal makin merana. Amerika Serikat sendiri sekarang lagi bikin anggaran baru. Nilainya berapa? Triliunan dolar. Mereka mau membiayai proyek menyerang Iran ini. Tapi mereka udah ada kalkulasinya. Katakan lu invest 1 triliun dolar buat ngebunuh rakyat negara lain, menjajah negara lain, ngebom negara lain. Tapi kan udah ada hitung-hitungannya. Tinggal lihat aja cadangan minyak Iran berapa, kali harga minyak dunia berapa. Dari situ kan udah kelihatan jelas ya cuannya berapa, kan begitu. Life is simple lah sebagai negara Amerika Serikat. Tapi kalau dihitung negara seperti Indonesia, menurut lu kita masih bisa bertahan gak ketika harga minyak 120 dolar? Menurut gue berat guys. Dan ini teman-teman bisa buktikan ketika prediksi gue ya, ramalan gue nih. Akan makin banyak orang-orang yang akan menjebak Prabowo. Buat apa? Naikin harga BBM. Lu bakal lihat mendadak musuh-musuhnya Prabowo di dalam pemerintahan, di kementerian, di luar pemerintahan, di kampus-kampus, oligarki lokal, pejabat-pejabat Indonesia. Bakal banyak yang kompak bilang naikin harga BBM. Bahkan anjing-anjing peliharaan George Soros pun bakal berlomba-lomba bikin statement, bikin pernyataan, bahkan kalau perlu bikin karya ilmiah, bayar profesor S3, nggak ada otak. Buat apa? Naikin harga BBM demi menyelamatkan bangsa dan negara ini. Catat omongan gue, pasti makin banyak. Tapi apa yang terjadi itu pancingan guys, itu jebakan buat Prabowo. Supaya apa? Begitu harga BBM naik, akan dipanas-panasin, diprovokasi rakyat untuk lakukan apa? Demonstrasi massal di mana-mana. Dan ini justru bisa jadi peluang nih untuk mengkudeta Prabowo guys. Pertanyaannya gini guys, menurut lu jadi kenyataan gak? Menurut lu Prabowo masuk gak ke lubang jebakan itu? Dan seandainya Prabowo gak mau, sebetulnya ada cara loh supaya dia tidak terjebak dalam permainan narasi musuh-musuh politiknya Prabowo. Ada solusi sebetulnya supaya negara kita bisa tetap bertahan tanpa harus naikin harga BBM. Nah teman-teman tahu gak solusinya apa? Karena suka gak suka ini pasti berdampak dengan dunia makroekonomi kita, dengan dunia saham kita, IISG kita, termasuk dunia bisnis nih. Kalau seandainya pemerintah kolaps, udah pasti kerusuhan di mana-mana. Itu yang rugi kita semua sebetulnya guys. Padahal sebetulnya masih ada jalan loh buat pemerintah tetap survive tanpa harus naikin harga BBM. Menurut teman-teman apa ya solusinya?
supaya situasi dilematis ini yang dihadapi pemerintah ini mereka bisa laluin dengan aman guys. Supaya Indonesia bisa tetap stabil. Solusinya apa guys? Supaya negara kita bisa tetap survive tanpa harus naikin harga subsidi BBM. Karena kalau enggak nih begitu minyak $120, defisit anggaran kita itu bisa tembus 300 triliun lebih guys. Terus solusinya apa guys? Sebetulnya ada 4 solusi loh. Yang paling bisa, sangat visible dan bisa dilakukan karena sangat mudah sekali. Pemerintah bisa lolos, pemerintah bisa survive. Tapi apa guys? Boleh sharing gak sama kita di bawah ini, di kolom di bawah ini? Sharing dong teman-teman, apa sih strategi menurut kalian yang paling manjur ya? 4 strategi yang paling manjur supaya pemerintah bisa tetap stabil tanpa harus naikin harga BBM. Sharing dong pandangan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini. Jangan lupa like video kita sebanyak-banyaknya. Dan setuju gak kalau kita bikin lanjutannya? Apa sih 4 solusi Benix supaya Prabowo tidak jatuh, supaya dia tidak terjebak dalam permainan BBM mafia-mafia minyak Indonesia? Kalau setuju, segera like video ini dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa ya, tuliskan pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.